Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya, Salam. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke Bapak Ibu Saudara, seberapa yang sudah hadir malam hari ini, sambil menunggu teman-teman yang lain yang akan bergabung bersama-sama, kita akan memulai pelajaran kita. Kita masih melanjutkan pelajaran yang sudah kita kita pelajari bersama-sama selama 2 sesi, yaitu tentang jalan Tuhan, ya. Nah, beberapa dari 2 sesi itu kita mengetahui, ya. Yang pertama adalah kita bisa memilih, ya, jenis-jenis penderitaan ketika kita masuk di dalam jalan Tuhan itu. Memang jalan Tuhan itu dikatakan jalan yang sempit. Jalan dunia itu jalan yang lebar, betul? Nah, di dalam dunia ada 2 jalan lebar dan sempit, ya. Kenapa dibilang sempit itu oleh pengarang lagu itu? Karena di dalam jalan Tuhan itu semacam pressing, ya, di mana kita yang masuk di situ itu nggak bisa semau gue lagi, ya. Jadi konsepnya bukan semau gue, tapi apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam jalan Tuhan itu. Dan untuk kita bisa nurut maunya Tuhan itu banyak hal yang harus kita pretelin dalam hidup kita, khususnya keinginan, kemauan di dalam hidup kita ini. Dan itu kadang-kadang membuat ya satu perasaan nggak enak, bahkan ada beberapa orang yang mengalami menderita karena harus hidup di dalam jalan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, ya, berbahagialah kalau engkau menderita karena namaku. Karena firmanku, karena ada di dalam jalanku. Beda dengan kalau Anda menderita karena Anda salah. Itu memang wajar, itu konsekuensinya. Ya, Anda nyolong, digebukin, masuk penjara, ya itu bukan namanya penderitaan di dalam Tuhan. Ya, kalau toh harus menderita, jangan menderita karena kesalahan hidup Anda. Menderitalah karena kebenaran. Menderitalah karena Anda mempertahankan kesetiaanmu kepada Tuhan. Bayar harga yang perlu Anda bayar, ya, meskipun harus Anda mengeluarkan biaya ekstra sekalipun. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi pilih, ya, jenis penderitaan apa yang Anda bisa ambil. Amin. Penderitaan yang dari Tuhan itulah yang mulia, ya. Nah, ketika kita ada di dalam jalan Tuhan, ternyata jalan Tuhan itu bukan mengajak kita langsung mengorbit. Tapi jalan Tuhan itu mengajak kita untuk semakin mendekat, nempel sama Tuhan. Ya, nah, bukan setelah bertobat, lalu kita langsung terjun dalam pelayanan semau gue gitu, ya. Karena Anda pengen menyembuhkan orang sakit, karena Anda pengen menginjil. Kelihatannya rohani loh. Kelihatannya menolong orang. Ya. Jadi orang kadang lihat, wih, dari tukang cari duit, sekarang cari jiwa. Wah, rohani. Mulia banget, ya. Dan banyak orang sangat salut, ya, lalu diundang ke sana kemari untuk memberi kesaksian. Ih loh, ada bisnismen yang bertobat. Oh, bisnismen yang bertobat, ya. Dari orang yang nyari dunia sekarang melayani Tuhan, cari jiwa. Nah, Saudara, caranya bukan seperti itu. Ya, ketika orang bertobat, yang pertama apa? Dia harus ngerti maunya Tuhan lebih dahulu sebelum dia bergerak, berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Nanti kalau Anda sudah tahu tentang seleranya Tuhan, maunya Tuhan, Tuhan akan perintahkan Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, ya. Nah, apa yang Anda lakukan bukan bersumber dari ide gagasanmu sendiri, tapi apa yang Anda kerjakan sekarang benar-benar karena Anda disuruh oleh Tuhan. Jadi nanti kalau ada orang tanya, kenapa kamu lakukan seperti ini? Anda nggak bilang, ya aku pengen sih. Bukan itu. Karena aku disuruh oleh Tuhan. Kapan kamu disuruh oleh Tuhan?
Ketika saya mendekat kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan instruksinya, dia berbicara, lalu kalau ada perintahnya saya lakukan, kalau ada larangannya saya hindari. Ya, itu orang-orang yang mendekat. Jadi ketika kita masuk dalam jalan Tuhan, nggak langsung mengorbit. Jangan Anda berpikir atau bercita-cita jadi selebritis rohani. Ya, nah saudara, orang yang berpakaian indah, ya kata Tuhan Yesus itu adanya di istana, loh, yang gembel di kolong jembatan, loh. Tapi aku di sini, kata Tuhan ini, aku adalah hamba Allah, melakukan kehendak Allah. Makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya. Amin. Oke Bapak Saudara, kita akan lanjut ya malam hari ini tentang jalan Tuhan, tentang misteri salib ya. Nah, jalan Tuhan itu memotong jalan dunia. Ya, ketika ada dua garis lurus yang saling ya berlawanan, yang satu datar, lalu yang satu dari bawah ke atas. Ya. Nah, yang tadinya hidup kita ini pokoknya sudah standarnya itu kan keseimbangan ya. Datar gitu ya, pokoknya menuju mengalir gitu ya. Nah, enak menikmati dunia ini dan segala isinya ya. Nah, lalu ketika Anda ikut Tuhan, jalanmu diubah. Tidak lagi seperti ini. Ketika Anda ikut Tuhan, ya, Anda dibawa Tuhan naik. Sehingga harus memotong garis datar ini. Garis lurus ke atas ini, ketika memotong garis datar ini, akan membentuk ya, satu buah ya, bentuk yang disebut dengan salib. Amin. Salib itu memotong ya. Jadi ikut Tuhan Yesus, sangkal diri pikul salib itu artinya apa? Bukan Anda cari kayu besar, lalu Anda bikin kayu salib, lalu Anda pikul ya dari Bekasi sampai Metro gitu. Atau dari Bogor sampai Metro, apalagi dari Jogja sampai Metro Permata Jakarta, wah kempor. Bukan itu ya. Nah saudara, dulu ada cerita nih teman saya yang penginjilan ke Filipina ya. Ada orang ya mengaku pikul salib, betul-betul secara letterlek. Itu dia pikul kayu itu, tapi dia cerdik supaya nggak berat, ujungnya dikasih roda. Dikasih roda bajai gitu ya, wow gitu ya. Nah gitu, dia hanya menahan saja, ditarik gitu ya, enak aja kayak narik gerobak aja gitu ya. Nah keliling kota saudara gitu, dan semua orang kadang bilang, oh dia lagi pikul salib ya. Bukan pikul kayu salibnya itu. Hidupmu yang berubah mengikuti jalan Tuhan sehingga memotong keinginan dunia ini, itulah yang disebut salib tersebut. Amin. Nah, saudara, orang yang memotong keinginannya, orang yang memotong ambisinya, orang yang memotong cita-citanya, bagi orang dunia itu bisa dibilang kamu sudah mati. Betul, orang kalau nggak punya keinginan lagi, kamu itu kayak orang mati. Betul ya? Dunia menghargai orang yang punya kreativitas. Dunia menghargai orang yang punya ambisi. Dunia menghargai orang-orang yang penuh dengan keinginan, rupa-rupa keinginan. Men? Tapi ketika kita bertobat, keinginanmu cuma satu. Menyenangkan Tuhan, ikut maunya Tuhan. Amin. Dan yang lain itu harus dibuang. Ketika orang melihat kondisi Anda seperti itu, orang bilang apa? Kamu itu udah kayak orang mati saja ya. Nah saudara, bicara tentang salib, itu identik dengan kematian. Amin. Nah, malam hari ini kita belajar bersama-sama ya. Kita tahu bahwa kematian yang paling merendahkan martabat seseorang adalah mati digantung di atas pohon. Ya. Ini tradisi ya, orang-orang secara umum. Jadi kalau ada orang gantung diri atau digantung di atas pohon, ya, itu derajatnya, ya, martabatnya rendah, saudara ya. Kenapa harus digantung di atas pohon itu? Ada satu contoh di dalam Alkitab, ya.
ada seorang anak raja namanya Absalom, ya. Ketika itu Absalom berontak, ya, berontak kepada bapaknya yaitu Daud. Lalu dikejar-kejar, ya, oleh siapa? Yoab, ya. Ketika dikejar karena Absalom itu rambutnya panjang, ya, lalu kudanya itu kencang dan lompatnya tinggi, lalu melewati sebuah pohon, nggak sadar saudara, rambutnya itu tersibak itu lalu nyangkut di pohon. Tergantung di atas pohon itu, ya. Yoab yang menentukan, yang menemukan Absalom lagi dalam kondisi tergantung itu ditombak sama Yoab, ya. Dibunuh di situ. Ya. Kenapa? Yoab berpikir Absalom itu pantas mati dengan cara begini karena apa? Sudah durhaka, ya, memberontak, sudah kudeta. Nah, saudara. Jadi orang-orang yang mati di atas pohon itu disebut kena tulah atau kena kutuk, ya. Mati dengan martabat yang rendah, ya. Tergantung di atas pohon, ya. Nah, saudara, hal ini sudah diketahui semua orang sejak awal adanya masyarakat, saudara. Tak seorang mau mati digantung. Bahkan orang paling berani sekalipun memohon agar kepalanya dipotong atau mati di ujung tombak saja, tetapi jangan sampai digantung. Jadi kalau disuruh memilih, mau dibunuh, mau mati dengan cara apa? Mau digantung atau potong kepalamu atau ditombak, dirajam, disiksa. Ya. Nah, orang biasanya itu memilih, udahlah potong aja. Pokoknya jangan sampai digantung. Nanti apa kata orang nih? Setelah saya mati, komentar orang itu apa? Karena Anda tahu ya, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama, ya. Nah, saudara, jadi walaupun dia akan mati, dia masih berpikir nanti kalau mati orang itu ngomong apa ya tentang saya ini. Kalau boleh, jangan sampai saya mati digantung, ya, biar kepala saya dipotong lepas dari tubuh saya, enggak apa-apa, asal saya tidak digantung. Bahkan saudara, kalau Anda mendengar cerita orang Jepang, ya, orang Jepang memilih harakiri daripada digantung di pohon. Tetapi justru itu cara mati yang dipilih untuk kematian Yesus dalam rangka mentaati perintah yang kejam dari Bapaknya. Nah, saudara, jadi orang Jepang, saudara, kalau dia terancam, ya toh, apalagi kalau dia jadi mata-mata gitu, daripada dia membocorkan, ya toh, rahasia negaranya, lah, saudara, jiwa patriotismenya itu kadang-kadang ya, sebelum dia dibunuh atau mau digantung gitu, dia lebih baik apa? Membunuh dirinya. Harakiri, ya. Nah, potong saja saya dengan pedangmu itu, ya. Bunuh saya, kalau kamu nggak bunuh saya, biar membunuh diri saya sendiri, ya. Nah, saudara, asal tidak digantung. Namun, saudara, kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang begitu mengasihi kita, matinya bagaimana? Matinya di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib. Kenapa? Ya, kematian Yesus begitu merendahkan martabatnya sehingga harus digantung di kayu salib, lalu masih didampingi dengan penjahat kelas kaliber, ya. Penjahat yang jahat-jahat itu dipenjara, dibunuh juga, disalibkan juga di sebelah kanan dan kirinya Tuhan Yesus. Nah, ini pilihan, ya. Pilihan Tuhan Yesus. Aku mau mati sebagai orang terkutuk, enggak apa-apa. Karena ini adalah misiku untuk menanggung semua kutuk atas manusia nanti. Sehingga kematian Tuhan Yesus disamakan dengan kematian orang yang martabatnya rendah, bahkan dikatakan kematian Tuhan Yesus seperti orang terkutuk. Karena Alkitab bilang, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Amin. Bagi Yesus, pengorbanan, ya, salib adalah pengorbanan, betul? Karena mengasihi manusia yang akan ditebusnya, dia rela untuk menjadi tumbal untuk kita semuanya, ya. Nah, saudara, tapi sekarang kita lihat, salib
hari ini Anda nggak perlu disalib di atas Gunung Golgota, lalu digantung di sana, bukan? Nah, saudara, namun cara mati begitu adalah lambang penyangkalan diri sepenuhnya bagi banyak orang yang mau mengikut Tuhan ternyata, ya. Jadi ketika Anda ikut Tuhan, sekarang Anda harus disalibkan. Disalibkan keinginanmu, sangkal dirimu, pikul salib, lalu ikut Tuhan. Penyangkalan diri separuh hati ternyata tidak cukup untuk memperoleh pengakuan dari Bapa. Bapak berkata begini, ketika kami merencanakan penciptaan manusia, kami memutuskan untuk manusia harus disempurnakan melalui penderitaan. Dan anakku harus menjadi pemimpin dalam segala hal. Ya, apa yang dilakukan oleh Bapak? Kami memanfaatkan keberadaan si iblis sebagai instrumen untuk memperagakan kehendakku yang sempurna. Mereka semua diatur dalam permainan sandiwara yang membuat semua makhluk ciptaan Allah dapat memahami tujuan kami. Benar, ini suatu drama yang didesain sepenuhnya untuk memberitahu semua ciptaan tentang kehendak kami dan merupakan pernyataan agung bagi mereka semuanya. Tujuannya, ya, yang ingin kami capai adalah kematangan semua makhluk, ya. Jadi kita perhatiin, ya, ketika Tuhan, ya, menerima orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat lalu boleh mengikut Tuhan, lalu Tuhan bilang, pikulah kuk yang kupasang, pikulah salib itu, belajarlah kepadaku. Betul? Tuhan Yesus memang dijadikan standar bagi kita. Dia memulai, ya, digantung di atas kayu salib. Disitulah saudara. Sekarang setiap pengikut Tuhan Yesus juga harus mati di kayu salib, tapi bukan secara fisik, tapi secara sistem, ya, secara sistem. Kita lepas dari sistem duniawi, sekarang kita mulai tunduk dan ikut dengan sistem surgawi. Amin. Sistem kerajaan Allah. Di dalam dunia ada aturannya sendiri, di dalam kerajaan Allah juga ada aturannya sendiri. Kita punya aturan yang baru. Kita tidak lagi dipengaruhi oleh norma-norma dunia, tapi sekarang kita mulai diatur oleh atmosfer kerajaan Allah, yaitu semuanya adalah kasih adanya. Amin. Di dalam kasih itu jauh lebih tinggi aturannya daripada semua norma-norma yang dibangun oleh manusia itu. Tujuannya apa? Tadi Allah Bapak bilang, semuanya itu aku desain, ya. Semua manusia aku masukkan ke dalam satu panggung untuk memerankan peran masing-masing. Semua kehidupan ini karena diskenario oleh Bapak, ya. Jadi semua orang yang memerankan kehendak Bapak, dia ikut skenarionya Bapak. Itu ibaratnya seperti orang yang main sandiwara atau main drama, betul? Sedang main sandiwara atau main drama itu. Nah, saudara, tadi dikatakan benar ini suatu drama yang didesain sepenuhnya untuk memberitahu semua ciptaan tentang kehendak kami dan merupakan pernyataan agung bagi mereka semuanya. Ya, tujuannya adalah Allah ingin melihat action Anda bagaimana. Anda tampil secara prima atau Anda tampil setengah-setengah, ya, dalam memerankan apa yang Tuhan telah rancangkan, rencanakan di dalam kehidupan Anda ini. Sebenarnya Bapak sebagai sang sutradara yang membuat skenario bagi Anda semuanya ini sedang menilai, sedang memperhatikan kita semuanya. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh sang sutradara yang membuat skenario di dalam kehidupan kita ini. Semua desainnya yang dibuat untuk kita ini sebenarnya adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas kapasitas kita. Sehingga dia bisa melihat Anda boleh bertumbuh dari hari lepas hari
sampai Anda ini mengalami tingkat kematangan yang lebih lagi. Ya, kematangan yang lebih lagi. Kematangan yang lebih lagi. Terus didewasakan. Terus didewasakan. Amin. Paulus bilang, saudara, ketika kami kanak-kanak, kami berpikir seperti kanak-kanak. Tapi ketika kami berubah menjadi dewasa, kami meninggalkan sifat dan sikap kanak-kanak ini. Sekarang kami bertindak, ya, bereaksi seperti orang dewasa. Ada perubahan. Hidupmu akan mengalami suatu perubahan. Ketika Anda memerankan semua peran yang didesain Allah dalam kehidupan Anda, tanpa Anda sadari, perjalanan hidupmu di jalan Tuhan bersama dengan Allah yang mendesain Anda, ya, nanti Anda lihat ada kemajuan-kemajuan di dalam hidup Anda. Saya sering katakan kepada Bapak Saudara, ya, kalau saya sampai ada di dalam kondisi titik ini, ya, saya kadang-kadang nggak mengerti, kok bisa ya saya sampai ada di posisi seperti ini. Tapi kalau saya review dalam kehidupan saya flashback ya, saya lihat apa saja sih yang terjadi dalam kehidupan saya ini. Ada jatuh bangunnya ini dan itu. Tapi satu, saudara, ya, dalam pengiringan kepada Tuhan, ternyata saya melihat semakin saya memerankan tugas yang diberikan oleh Allah, ya, dalam kehidupan saya, semakin baik, semakin baik. Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar lagi dalam kehidupan saya. Ya, jadi dinilai. Jadi kalau Anda gagal melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan hari ini, Tuhan akan mengadakan pengulangan dulu di bagian itu kepada Anda. Ya, nah kadang-kadang Tuhan pakai iblis, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk menjadi alat atau sarana, instrumen, ya, melengkapi untuk guna pertumbuhan dalam kerohanian Anda. Sehingga Anda semakin didewasakan di dalam Tuhan. Alkitab bilang besi menajamkan besi. Alkitab juga bilang bahwa manusia menajamkan sesamanya. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan Anda nyemplung di satu komunitas, di satu kelompok masyarakat, betul? Lalu di situ, saudara, terjadi gesekan. Wah, saudara, kalau Anda belum mati, ya, Anda masih punya harga diri, ya, di situ Anda akan berontak. Tapi kalau Anda sudah mati, walaupun Anda digesek, walaupun Anda diinjak, walaupun Anda terjepit sekalipun, Paulus bilang apa? Ya, meskipun aku terjepit, meskipun aku dihina, meskipun ini dan sebagainya itu, kondisinya seperti itu. Tapi dia semakin mulia, betul? Tuhan semakin mengangkat posisi daripada Paulus ini. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan teraniaya dan sebagainya. Anda pastikan, semua itu karena Anda ada di dalam jalan Tuhan. Sedang ikut skenario-nya Allah. Dan Anda sedang dinilai oleh sang sutradara yang tak lain dan bukan adalah Bapak sendiri yang menilai di dalam kehidupan kita. Amin. Telah kulihat, ya, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Setia, setia, setia. Setia dari berbagai aspek atau segala sesuatu yang Tuhan taruh dan percayakan dalam kehidupan Anda. Ya, setia dari perkara yang kecil. Tuhan akan memberi pertanggungjawaban kepada perkara-perkara yang besar pula. Amin. Oke, saudara, ya. Jadi ini keinginan daripada Bapak, ya, ketika Anda bertumbuh di dalam Dia, yang ingin Dia capai adalah kematangan semua makhluk, ya. Nah, sebuah cerita atau berita yang dimainkan di atas bumi setelah semua usia ini akan menjadi bahan khotbah di antara semua makhluk roh dalam banyak tahun berikutnya. Nah, saudara, semua apa yang Anda alami dengan Tuhan, itu akan menjadi bahan khotbah Anda. Khotbah yang paling akurat, khotbah yang paling menyentuh apa? Khotbah yang
dijelaskan dengan pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan. Ya, bukan teori, ya, bukan idealis. Banyak orang kadang-kadang, ya, berkhotbah dia cari ayat ini, ya, lalu konsep begini ini supaya apa? Supaya ideal, supaya bagus. Lalu orang merasa nyaman dengan khotbah Anda seperti itu, ya. Wah, bagus khotbahnya, ya, sistematis. Wah, luar biasa ya. Ayat menjelaskan ayat ini dan itu. Tapi ada khotbah yang sangat hidup, saudara. Yaitu khotbah yang dijelaskan oleh kesaksian-kesaksian hidup Anda. Saya ingat satu kali ya, waktu kami masih sekolah Alkitab, ada teman saya ya kebagian jadwal untuk khotbah di chapel. Jadi setiap kita setiap hari ya di asrama itu sebelum pelajaran mulai itu ada waktu 1 jam ya, 1 jam. Jadi 1 jam ini setengah jam pujian, setengah jam firman. Jadi ada 2 orang yang tugas ya. Nah kalau pemain musiknya sukarela, yang bisa main musik saja. Nah saudara, lalu ada 1 orang yang mendapatkan jadwal untuk berkhotbah pada waktu itu ya. Lalu dia ambil khotbah yang dengan judul yang wah, kadang-kadang persaingan untuk bikin judul ini semuanya wah, kalau dia bikin judul yang keren, gue juga mau bikin judul yang keren ya. Saya pernah juga sih bikin judul yang keren ya, tentang kontes menangis gitu ya. Wah, orang pikir apa sih Pak Gideon kontes menangis itu? Saya kumpulin cerita-ceritanya orang-orang yang sedang menangis di Alkitab itu. Banyak kan? Hana menangis, Yesus menangis, betul ya? Banyak yang nangis-nangis itu, punya arti masing-masing. Nah, kontesnya itu. Tapi saudara, apa yang terjadi? Ketika saya khotbah, naik ke panggung, lalu dosen saya, gitu ya, yang mau ngajar itu sudah datang duluan, duduk di depan, pas di depan hidung saya. Saya groginya luar biasa, saya kehilangan konsentrasi, bahan yang ada di depan saya kayaknya walaupun ada di depan saya, sepertinya diambil burung terbang. Wah grogi saudara, nggak bisa ngomong. Akhirnya saudara, yang terjadi apa? Hanya tetesan air mata, perjuangan gitu ya. Lalu dosen saya bilang ini, wah hari ini khotbahnya bagus. Kok judulnya adalah kontes menangis. Tapi yang menangis adalah Gideon. Kalau di Alkitab, maka menangislah Yesus, maka menangislah Gideon. Nah, teman saya saudara, bikin tema, tentang damai sejahtera. Wow, Anda tahu ya ayat yang paling terkenal? Damai sejahtera ku berikan padamu dan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Apa yang ku berikan dan ku tinggalkan ini, damai yang daripadaku itu tidak seperti damai yang ada di dunia ini. Wah keren saudara, tentang peace, damai sejahtera ya. Tapi saudara, setelah dia baca ayat ini dan ditambah beberapa ayat tentang damai, lalu dia bilang gini, namun saudara hari ini, maaf, saya nggak punya damai. Kenapa? Gitu ya. Kiriman belum datang, sabun sudah habis, odol tinggal 1 kali pakai gitu ya. Lah saudara, kehilangan damai. Nah saudara, kalau Anda mendengar ya orang khotbah seperti itu, dia nggak ngalami. Walaupun ayat yang diambil bagus, tapi kesaksiannya nggak ada. Nggak hidup ya. Nah, Anda mungkin pernah mendengar orang-orang yang punya kesaksian hidup yang luar biasa. Dulu ketika saya masuk RTM pertama kali ya, saya ayat-ayat sudah tahu banyak ya, karena saya sudah jadi hamba Tuhan dari tahun 89, lalu 93 akhir 94 saya gabung dengan RTM, dengar khotbahnya Pak Andreas gitu ya awalnya. Ayat ini saya tahu semua. Tapi yang saya perhatikan apa? Penjelasannya. Ini Pak Andreas itu kok nyentrik ya. Kalau menjelaskan itu kok beda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain ya. Dari mana? Punya pengalaman. Dia seorang konselor, betul nggak? Ketemu dengan beberapa orang, dia oprek dari setiap persoalan orang ini dan itu. Lalu dia menemukan, oh di dalam orang itu ada mekanismenya seperti ini dan itu. Dan itu nggak pernah saya dapat di sekolah Alkitab. Pengalaman, betul? Nah, itu yang menarik. Coba Anda tanya ya beberapa orang yang dulu suka dengerin khotbahnya Pak Andreas. Ngapain sih?
Anda lebih suka dengerin khotbahnya Andreas Samudra? Ya, itu loh, kesaksian hidupnya itu loh. Betul nggak ya? Nah, sampai pernah suatu kali ya, Pak Andreas itu cerita ya waktu pelayanan di ujung pandang tuh, ada dosen, ya dia dosen juga, sama-sama dosen, lalu dia cerita tentang bagaimana dia mendapatkan jodoh dari Tuhan. Ternyata dosen itu belum punya jodoh. Tentang hal dia dapat jodoh dari Tuhan itu sampai dia dikejar, saudara gitu. Nah, saudara, pengalaman hidupnya, amin. Itu sangat-sangat luar biasa, amin. Itu menjadi khotbah yang hidup sekali, amin. Nah, saudara, malam hari ini, ya, saya harap Bapak Saudara, kita semuanya, apa yang pernah Anda alami dengan Tuhan, walaupun Anda penuh dengan perjuangan untuk menyelesaikannya, pastikan saudara, nanti ketika Anda ngomong tentang kebenaran firman Tuhan, ketika orang membantah, menyangkal, nggak percaya tentang firman itu, Anda cuma bilang gini, kamu boleh nggak percaya, tapi aku bisa membuktikannya. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Karena aku mengalaminya. Amin. Nah, pengalamanmu ya tentang firman di dalam hidup Anda secara personal itu, kesaksian hidupmu itu merupakan satu penjelasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Amin. Ada beberapa murid di sini, ya. Saya sangat-sangat senang, ya, dan bersukacita mendengar kesaksiannya, Pak, gitu ya. Orang melihat saya, lalu mereka boleh mengalami sesuatu ya. Kok bisa ya? Ya. Saya ngomong tentang begini sekarang didengerin sama dia. Kenapa? Dia lihat ada perubahan di dalam diri saya, Pak. Saya ngalami. Dan sekarang mereka pengen mengalami juga seperti apa yang saya alami. Saya bilang puji Tuhan. Amin. Nah, kalau semua orang Kristen mengerti, memerankan sesuatu, dan Tuhan ingin itu nanti menjadi bahan khotbah Anda. Amin. Jadi bukan asbun, bukan teori. Tapi Anda mengalaminya. Amin. Anda mengalaminya. Nah, terus saudara, itu sama seperti, ya, Allah bilang begini, tepat seperti yang dialami orang Israel dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, menjadi bahan pelajaran generasi demi generasi sampai sekarang. Amin. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Amin. Kita boleh belajar dari perjalanan bangsa Israel. Anda bisa mengambil pelajaran apa nih dari perjalanan bangsa Israel? Ya, pertama, ketika Tuhan memimpin bangsa ini, lalu menghadapi jalan buntu, bukan? Banyak dari antara kita sering mengalami apa? Jalan buntu, gitu ya. Nah, tapi memang kadang-kadang orang itu aneh kok. Udah ditulis jalan buntu masuk juga, mentok tembok. Dipikir nama, bukan jalan buntu itu memang nggak ada akses ke situ untuk melanjutkannya. Makanya supaya nggak orang kejebak di situ, ditulis jalan buntu. Ya, nah saudara, Anda lihat ya, bangsa Israel pernah mengalami jalan buntu. Belakang tentara Firaun, betul? Depan itu Laut Merah. Lah kiri kanan padang gurun. Wah, saudara, sampai ada ya seorang pengarang lagu menulis untuk anak-anak sekolah minggu ya. Bagaimana Musa menyeberang, oh bagaimana Musa menyeberang, bagaimana Musa menyeberang laut Kolsom, ya, berlayar tidak, berenang tidak, ya, berakit tidak. Ya, lah saudara, apa yang dilakukan oleh Musa? Bagaimana Musa bisa menyeberang sana? Musa menyeberang, ditolong oleh Tuhan, betul? Tuhan membelah Laut Merah itu. Ya, dibelah sehingga bangsa Israel itu boleh berjalan di tanah yang kering, ya, di bawah laut itu. Luar biasa, saudara. Ya. Nah, kalau Anda hari ini mengalami jalan buntu, Anda boleh melihat
Tuhan yang sama yang menyertai Anda, betul nggak ya? Dan Tuhan yang sama juga yang menyertai bangsa Israel. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tak pernah berubah. Amin. Tetap sama. Kalau dia bisa membelah masalah itu, sehingga Anda bisa keluar, ya, mengatasi masalah itu, hari ini Tuhan yang sama juga bisa melakukan hal yang sama kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Menjadi bahan pelajaran. Jadi kalau ada orang mengalami jalan buntu, kadang-kadang dia cerita tentang bangsa Israel. Kira-kira, ya, buntunya seberapa? Ya, sudahkah Anda mengalami seperti kondisi bangsa Israel ini? Ya, nah, saudara, khususnya saudara ya, biasanya orang-orang yang mirip dengan orang-orang yang ada di depan laut Teberau ini, itu seperti orang yang ditagih hutang. Pak, saya dikejar-kejar tentara Firaun, Pak. Gitu loh. Tapi di depannya nggak ada way out-nya, Pak. Gitu. Nggak ada orang yang menolong saya, Pak. Gitu. Nggak ada yang dijual, Pak. Gitu. Ada barang dijual tapi nggak laku, Pak. Gitu. Nggak bisa, Pak. Gini. Nah, Tuhan yang sama pernah berbuat sesuatu kepada Musa. Sekarang dia juga akan berbuat yang sama dengan Anda. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Amin. Tidak ada yang mustahil, sama. Nah, hidup di atas kemustahilan. Karena apa? Ada Tuhan di dalam diri Anda. Ada pelajaran ya. Ketika orang tidak taat, betul? Bangsa Israel pernah nggak taat? Sering, betul? Konsekuensinya apa? Tuhan sengaja serahkan kepada bangsa yang lain, betul? Kadang-kadang kita kenapa mengalami penderitaan dalam kehidupan kita? Kita boleh belajar dari perjalanan bangsa Israel. Karena kesalahan kita, sehingga kita menderita. Bagaimana bisa mengalami pemulihan? Bertobat, kembali kepada Allah. Ketika bangsa Israel itu kembali ke jalannya Allah, Tuhan memulihkan mereka kembali, betul? Nah, sama dalam kehidupan kita, saudara. Jadi apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Kenapa harus ditulis? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu, lah perjalanan bangsa Israel dalam kitab Keluaran ini, kalau Anda baca itu kan kayak sejarah tuh. Dari bangsa ini menderita sampai masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Siapa yang pernah membaca? Ya, siapa yang belum pernah membaca? Nah, kalau belum membaca sekarang Anda bisa cari ya di YouTube, itu ada film ya, Exodus misalnya ya. Nah, di situ nanti Anda bisa melihat perjalanan bangsa Israel di situ ya. Tapi saya sarankan Anda lebih baik membaca firman dulu. Nanti ketika melihat film itu Anda bisa ngerti poin-poinnya, karena apa? Anda sudah membaca manualnya, yaitu Alkitab itu ya. Karena di film itu kadang-kadang ada ya sedikit ya variasi gitu ya. Nah, supaya lebih menarik ini dan itu, Anda bisa tahu ya, wah ini kelebihan nih. Ini nggak begitu dan sebagainya. Untuk menjadi pelajaran. Amin. Nah, saudara, manusia sudah sedemikian kedagingannya, kata Bapak ya, sehingga tak mampu mengerti maksud kami yang panjang dalam membangun kerajaan Allah. Kenapa? Mereka bermata dekat yang hanya berfokus hidup daging mereka yang hanya sementara saja. Jadi yang dipikirkan adalah hidup kini, bukan tentang masa yang akan datang gitu loh. Bukan kehidupan nanti setelah Anda mati, betul? Semua banyak loh. Kalau Anda cari ya, pendeta-pendeta atau hamba Tuhan yang paling laku adalah mereka yang khotbah tentang apa? Tentang solusi hidup, betul? Bagaimana mengatasi kehidupan di masa kini. Tapi kalau orang mulai banyak berbicara tentang masa depan Anda, di surga nanti, di alam roh nanti, bicara setelah kematian dan sebagainya, banyak orang nggak suka, gitu ya. Banyak nggak suka, ya. Nah, pokoknya hidup di dunia ini harus happy.
Ya, jadi targetnya adalah happy. Makanya ikut Tuhan yang dikejar apa? Happiness. Ya, lalu tiap hari nyanyi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Allah. Siang jadi kenangan, oh malam jadi impian. Ya. Cintaku semakin mendalam, jreng 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 jreng. You know. Happy, happy, happy. Yang dicari Mr. Happy saja. Ya, jadi mereka bermata dekat. Pandangannya ya apa namanya? Pandangannya itu pendek gitu. Pokoknya ya perkara dunia, perkara hidup ini saja. Nggak pernah berpikir tentang masa depan, masa yang akan datang. Ya, nah lanjut, Bapak katakan juga di dalam alam roh hal yang sama terjadi. Mereka hanya hidup menurut keinginan mereka sendiri. Dibutuhkan pengajar-pengajar untuk memberitahu maksud kami kepada mereka. Ya, kami menetapkan manusialah yang akan mengajar mereka. Sekarang dapat kau mengerti bahwa tujuan kami memperoleh murid-murid yang matang bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang, yang kekal. Akan banyak pekerjaan yang menantikan hamba-hambaku yang patuh kepadaku di masa yang akan datang. Ya, ini janji Bapak. Terus, ketekunan di dalam hidup yang pendek di dunia ini berharga berlipat ganda untuk mencapai tujuan yang kekal. Aku melatih hamba-hambaku di dunia bukan hanya untuk hidup sementara, tapi untuk masa kekal yang akan datang. Ya, lanjut. Kematian anakku di kayu salib bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari neraka saja, tetapi menjadi contoh dari ketaatan sempurna kepadaku bagi tujuan kekal. Nah, saudara, kita perhatikan ya, Bapak membutuhkan pengajar-pengajar. Orang-orang yang mau berbicara tentang hatinya Bapak, tentang tujuan Bapak ini. Ya, Anda yang tergabung dalam online discipleship revival total ministry ini, bukan sebuah kebetulan Anda boleh mendengar berita ini. Ya, Tuhan sedang mengajak Bapak Ibu Saudara. Apakah Anda mau merespon untuk dipakai oleh Allah untuk mengajar? Ya, nah mungkin Anda nggak fasih, ya, untuk mengartikan firman seperti para akademis, ya. Nah, para hamba-hamba Tuhan yang memang jebolan lulusan ini dan itu dan sebagainya, gelarnya ini dan itu, ya. Tapi pengalaman hidupmu dengan Tuhan itu merupakan contoh teladan jawaban bagi semua orang di sekitar Anda. Tuhan akan pakai kita semuanya. Ya, ngalami dengan Tuhan menjadi contoh bagi orang-orang sekitar kita. Dimulai dengan kita mencontoh Yesus. Yesus telah menjadi pemimpin iman kita, menjadi teladan kita. Hidup kita diubahkan menjadi seperti Yesus. Karena kita memiliki respon yang sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Efesus pasal 3, saudara, ayat 9 sampai 11. Ini pengakuan daripada Rasul Paulus. Anda tahu ya, Paulus itu memang dia ahli Taurat, ya. Tapi dia nggak pernah belajar kepada Tuhan Yesus secara manusia, ya. Tapi dia ketemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia ikut kepada Tuhan Yesus. Menyerah diri kepada Tuhan Yesus, lalu mulai tunduk pada keinginan Tuhan. Nah, dia katakan begini, ayat 9 sampai 11. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, saudara, Paulus memberitahu kepada jemaat di Efesus, ya, kita ini dipilih,
Ya. Dari segala makhluk, ternyata yang dipilih yang boleh memberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, baik penguasa-penguasa di alam roh dan di alam materi ini, yang ditunjuk adalah jemaat, ya, yang adalah manusia. Amin. Jadi kita bersyukur, saudara, ya, kita jadi manusia, ya, walaupun ya pernah ngalami namanya jadi keturunan Adam, manusia terkutuk, ya. Tapi kita bersyukur ketemu Tuhan. Tuhan menggantikan posisi kita sebagai orang terkutuk dengan jalan mati di kayu salib, sehingga kita bukan lagi punya status orang terkutuk, tapi orang yang telah diselamatkan. Amin. Ya. Sekarang ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memberitakan rahasia-rahasia Allah, berbagai ragam hikmat Allah. Betul? Nah, jadi kita diberi tugas. Ini merupakan satu kehormatan, tugas kehormatan untuk kita semuanya. Malaikat pun tidak diberi, saudara. Malaikat itu pengen dengar tentang berita dari Anda itu. Jadi pengalaman kesaksian hidup Anda bersama dengan Tuhan itu nanti boleh menjadi jawaban kalau Anda ketemu malaikat juga. Ya. Nah, malaikat itu butuh Injil, saudara. Ya. Malaikat yang mana? Ya, Injil itu untuk menyelamatkan, dan malaikat yang tidak taat, dia butuh Injil. Siapa yang boleh menginjilin? Malaikat-malaikat yang tidak taat. Anda dan saya yang dipilih oleh Allah untuk jadi hamba Allah, memberitakan berbagai macam hikmat di antara segala makhluk, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga atau di alam roh, heavenly places itu, ya. Nah, saudara, ternyata begini, ada banyak sekali kepentingan di atas kayu salib itu. Ya, tadi kita kan bicara tentang misteri salib, ya. Kepentingan di atas kayu salib itu apa? Bapak berkata begini, ada sisi lain dari penyaliban anakku itu, yakni banyak perkara terselesaikan di kayu salib itu. Amin. Sehingga Yesus berkata, it's finished. Wis rampung, sudah selesai. Pertama-tama tentang pendamaian bagi semua makhluk telah terjadi di sana, agar mereka dapat kembali ke dalam kasihku. Ya, melalui penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus ini, banyak makhluk yang boleh balik kepada Allah Bapa. Amin. Semua kesalahan telah dibayar sepenuhnya di sana. Selain penebusan bagi semua makhluk, itu juga telah membuka kesempatan bagiku untuk melakukan penciptaan ulang bagi segala sesuatu. Ya, nah, ada kelahiran baru, penciptaan ulang. Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang terbit, dan kita boleh disebut sebagai ciptaan baru di dalam Dia. Ya, darah penebusan itu juga memerdekakanku sendiri dari keadaan beku sebagai Allah yang Maha Kasih, tetapi tak dapat menunjukkan kasihku dengan bebas karena pemberontakan umat ciptaanku. Proses pembersihan ini, kerajaanku ini telah dilakukan sangat lama sekali agar mencapai kepenuhan waktu bagi semua makhluk di bumi. Ya, saudara, Anda tahu, ya, ketika manusia telah jatuh dalam dosa, dan sebelumnya ada makhluk namanya Lucifer yang telah diusir dari surga, saudara. Ya, Allah itu kan kasih, betul? Tapi Allah mengalami kebekuan, dikatakan tadi, ya. Untuk mengekspresikan kasihnya, dia mengalami hambatan, ya, mengalami hambatan. Kenapa? Karena baik Lucifer, Abaddon itu nggak pernah mau menerima ajakan bertobat Bapak itu. Sehingga walaupun dia kasih, karena yang dikasih itu menolak, ya, wujud kasih itu nggak pernah terrealisasi, sudah. Ya, Adam contoh ketularan, ya, karena dia dibujuk oleh Lucifer untuk makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Ketika Tuhan datang, lari, betul, bersembunyi, menjauh dari Tuhan, tidak mendekat untuk dipulihkan oleh Allah. Itu gambarannya. Banyak sekali, ya,
Orang yang sulit dijangkau karena dia lari, nggak mau datang kepada Bapa. Nggak mau menerima uluran tangan itu. Tapi saudara, akhirnya ide Bapa adalah Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga menyerahkan anaknya untuk rela digantung di kayu salib itu. Salib di sini, saudara, menjembatani semua manusia boleh datang kepada Allah. Betul? Karena apa? Jurang itu sekarang, ya, sekarang orang boleh lewat di atas jurang kebinasaan itu melalui Yesus, ya, melalui Yesus. Nah, saudara, disinilah ketika darah Yesus dicurahkan, tawaran tentang pengampunan itu didengungkan kembali. Kolose 1:19 ayat 20, betul? Keinginan Bapa untuk berdamai dengan segala makhluk itu disampaikan kembali. Ayo semua yang berontak, semua yang jauh daripadaku, semua yang terpisah daripadaku. Nih ada way out-nya. Percaya pada pengorbanan anakku di atas kayu salib, darahnya akan menyucikan, menghapus semua kesalahanmu. Dan kamu boleh layak untuk balik kepadaku. Ya. Nah, dengan pengorbanan Yesus, sekarang kebekuan Allah Bapa ini bisa cair, sudah. Sehingga Bapak bisa mengekspresikan kembali kasihnya kepada semua orang karena ada jaminannya. Yaitu jaminannya adalah darah Tuhan Yesus. Nah, sekarang bahwa pengetahuan manusia tentang telah berkembang sedemikian maju, tiba saatnya untuk melakukan restorasi. Coba ya, perhatikan akan apa yang terjadi di dunia ini. Ya, apa yang terjadi sekarang? Saudara, terjadi perulangan lagi seperti zaman Nuh. Apa yang terjadi? Manusia selalu cenderung ke arah yang sama. Manusia menyelidiki segala sesuatu tetapi menuju kepada kebinasaan mereka sendiri. Ya, walaupun kelihatannya semakin berkembang, semakin maju, tapi apa yang ditemukan itu justru untuk menghancurkan. Ya, ini terjadi, saudara. Pengulangan terjadi. Ya, namun masa pembaruan sudah tiba. Bapak berkata, aku akan memperbaharui segala sesuatu. Hanya dunia harus diajar lebih dahulu. Aku tak dapat menghancurkan dunia begitu saja tanpa memberi kesempatan dunia mengerti petunjuk dari firman-Ku. Amin. Makanya dibutuhkan pengajar-pengajar untuk memberitakan hatinya Bapak ini supaya apa? Mereka diberi kesempatan untuk mengerti petunjuknya Allah. Ya kalau enggak ya sudah, nanti dibuang. Efesus 1 saudara, 9-10. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Artinya, ya Bapak katakan lagi, kematian anakku di kayu salib telah menyebabkan kemajuan di surga juga. Kami menjadi lebih sempurna karena pengalaman engkau telah kuberitahu bahwa di surga selalu ada pertumbuhan. Segala yang kami rencanakan dari semula membuat kami lengkap juga. Salib memulai paragraf baru bagi kemajuan surga. Itu memulai proses penyempurnaan anakku untuk menjadi Tuhan yang amat mulia. Perkawinannya akan menandai suatu kejadian besar di surga. Masih banyak yang harus dibuat lengkap di surga. Manusia adalah salah satu bagian dari rencana kerajaan yang mulia. Ya, saudara Anda tahu, Kristus, Yesus itu bisa lengkap. Kalau nanti ada jemaat yang bertumbuh dewasa dan nanti bisa menikah dengan dia, betul? Ya, nah satu lagi saudara, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah semuanya baik. Ya, sekarang Tuhan Yesus hanya menunggu kan sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Ya, lalu satu lagi yang akan terjadi kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menjadi lengkap. Apa itu? Gerejanya yang dewasa
nanti akan menjadi pengantin, jadi istrinya Tuhan Yesus. Pernikahan Yesus dengan jemaatnya itu membuat Yesus lengkap. Amin. Nah, Yesus kawin sama siapa? Yesus nikah sama siapa? Kok ada yang angkat tangan? Ya, kok orang Jawa bilang mamang, apa nama mamang gue? Ragu-ragu, ya. Masa sih? Yesus nikah sama siapa nanti coba? Pak Omong tepuk dada gitu ya. Angkat latihan dulu. Aku nanti jadi istrinya Yesus. Gak usah kemulai kayak begitu gitu ya. Jadilah sempurna saja. Amin. Bertumbuh sampai maksimal menjadi dewasa. Nanti Anda akan dipilih jadi pengantinnya Kristus, nikah sama Yesus. Anda membuat Yesus lengkap. Amin. Jadi ada satu ya, hal yang ditunggu dari kita untuk membuat Yesus lengkap adalah kedewasaan Anda. Jadi kalau Anda ditanya nih sekarang, untuk apa Anda begitu getol menjadi dewasa? Jawabannya sekarang ya, untuk menjadikan Yesus lengkap. Apa hubungannya? Anda bisa menjelaskan. Amin. Untuk menjadikan Yesus lengkap, saya harus dewasa. Supaya saya bisa jadi istrinya Tuhan Yesus. Menikah dengan Yesus, pengantin perempuan itu. Amin. Mempelai anak domba. Amin. Saudara, Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, kepenuhan Dia adalah jemaat yang adalah tubuhnya. Salib adalah tempat belas kasihan di mana aku melenyapkan kutuk atas semua makhluk di muka bumi. Aku membersihkan semua kekacauan dengan membayarkan hutang-hutang di atas salib. Karena itu tak ada lagi hukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Namun di luar anakku, kutuk telah berubah menjadi murka. Aku akan mencurahkan murkaku pada akhir masa ini. Seluruh dunia akan mengalami penderitaan karena murkaku. Akan kulepaskan murkaku dalam waktu yang singkat di atas bumi. Meniadakan penderitaan yang lama yang kau tanggung bertahun-tahun lamanya. Kali ini tak hanya dunia tetapi seluruh semesta akan ditandai oleh murkaku. Ia akan menjadi sumber hubungan yang baru dengan aku. Orang-orang dalam kelompok Greenpeace ya akan amat malu karena memakai lambang salib patah yang terbalik. Sebab mereka menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan menyadari bahwa damai sesungguhnya hanya datang dari penebusan di atas kayu salib anakku. Amin. Saudara, kita tahu ya, akhir zaman nanti Tuhan akan menuang cawan murkanya. Wahyu 14 ayat 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam gilingan besar, yaitu murka Allah. Ya, ini sebenarnya bicara tentang orang-orang yang sudah ada di dalam Yesus loh. Percaya, saudara. Ya, orang Kristen. Karena disebut apa? Pohon anggur di bumi ini. Tapi karena dia tidak berbuah, tidak bertumbuh, akhirnya dibuang. Betul? Nah, ranting yang tidak produktif, yang nggak berbuah, dipotong jadi kering, lalu dibuang ke dalam api. Ya, kayu salib, ya, Wahyu 15 ayat 7 dulu. Satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup selama-lamanya. Ya, itu nanti datang di akhir zaman, saudara. Terus, kayu salib merupakan misteri karena tak seorang tahu apa artinya salib itu. Mereka menjadikannya sebagai ikon, kalung atau aksesoris yang lain tanpa mengerti harga sesungguhnya. Salib itu, ya. Salib adalah pembayaran lunas semua dosa dan kutuk di seluruh semesta. Itu bukan hanya untuk keselamatan pribadi saja, tapi juga pendamaian antara seluruh umat manusia dengan Allah. Dan karena manusia mewakili seluruh bumi, itu juga lambang pendamaian dunia. Bahkan surga
dengan Allah. Saudara, banyak orang memakai aksesoris salib, tapi nggak memahami tentang makna salib itu. Ada yang salibnya kebalik. Ya, mungkin Anda tidak memakai salib kebalik. Ya, nah, mungkin Anda tetap pakai salib yang biasa gitu ya. Nah, ibu-ibu pakai anting salib gitu ya. Nah, ada pakai kalung, ya nanti bandulnya salib gitu ya. Nah, saudara, wah sudah luar biasa ya. Nah, hari Minggu kemarin saya antar anak istri ke gereja, lalu ada seorang hamba Tuhan khotbah begini, ya, saudara, ya hidup kita itu harus mencerminkan, ya, bahwa kita sebagai orang Kristen yang pakai salib, ya, salib mana sebenarnya yang Anda kenakan? Karena di Golgota itu kan ada 3 salib, betul? Ya, salib Yesus yang di tengah, ya. Nah, salib yang kedua adalah kiri kanan yang diisi dengan penjahat. Artinya begini, kalau kita pakai salib, kalung salib, pakai anting-anting kiri kanan salib itu, lalu saudara ya, mungkin ya, Anda berinteraksi dengan beberapa orang, lalu hidupmu nggak mencerminkan sebagai orang Kristen. Orang Kristen kan menuntut, wah orang Kristen itu baik, penuh kasih ini dan itu murah hati ya. Ketika hidupmu nggak seperti itu, ya, orang Kristen pikir, pakai salib kok begitu ya? Gitu. Pakai salib kok begitu ya? Gitu. Salib yang mana yang dipakai ya? Jangan-jangan salib di kiri dan kanan loh. Bukan salib yang di tengah, salibnya Kristus. Lalu saya dengar gitu, saya ketawa betul juga loh. Nah, saudara, banyak orang begitu ya, berani pakai aksesoris salib. Anda harus bisa mencerminkan hidup kekristenanmu, hidup seperti Kristus disalib, betul? Pakai kenakan salibnya Kristus itu. Kalau hidupmu belum mencerminkan Kristus, jangan gunakan salib, kalung salib, anting salib, ya. Karena itu identik, orang lihat perubahan di dalam kehidupan Anda. Oke, saudara? Bagian terakhir, saudara, malam hari ini kita habiskan saja ya. Pengajaran iman dan salib sekarang. Manusia meminta pertolongan dan berkat bagi hidup mereka. Meminta bantuan surga atau kesembuhan bagi sakit penyakit mereka. Mereka menerima sedikit sekali karena mereka tak mau menyeberang perbatasan dari hidup duniawi mereka ke daerah seberang salib. Salib membagi dunia menjadi 2 bagian. Mereka yang memilih jalan Tuhan akan memikul salib mereka, tetapi yang memilih di luarnya akan menempati posisi seorang pengemis berkat saja. Ya, ini Bapak yang bilang, saudara. Lalu dia katakan lagi, jangan salah mengerti tentang pengajaran iman yang membawa manusia kepada kerakusan untuk memperoleh fasilitas surgawi tanpa mau menyalibkan daging mereka sendiri. Ya, banyak orang kadang-kadang sudah diajar tentang iman, ya, tapi justru ketika dia punya iman, ya, bukan menjadi orang yang benar, menjadi orang yang rakus, ya, untuk memperoleh fasilitas surgawi. Kenapa? Karena dia tak mau menyalibkan daging mereka sendiri. Akibatnya, mereka segera jatuh ke dalam pemakaian kekuatan latin, ya, kekuatan jiwa dari jiwa mereka sendiri dan menolak kuasa salib yang sebenarnya lebih mantap dan pasti bagi sisa hidup mereka. Kuasa kebangkitan datang karena hidup yang disalibkan di kayu salib. Kuasa itu memindahkan seseorang dari keadaan mati ke dalam hidup dan memungkinkan seseorang terus-menerus hidup di dalam anugerah. Sementara pengajaran iman itu hanya memuaskan kebutuhan kedagingan sementara waktu saja. Amin. Sudah lihat ya? Banyak orang sudah mengesampingkan tentang pelajaran salib. Sekarang ditekankan apa? Iman, iman, iman. Ya. Nah, salibnya ditinggalkan. Jarang saudara lagu-lagu yang berbicara tentang salib-salib itu dinyanyikan sesering mungkin di gereja ya. Yang sering apa? Yang berbau iman, bukan?
Nah, salib itu jauh lebih penting. Betul nggak ya? Karena salib itu membawa Anda kepada kepenuhan kesempurnaan. Sementara iman itu untuk meraih apa yang menjadi tujuannya. Betul? Nah, sekarang nangkep ya. Salib itu penting. Ya. Ada satu teman yang pernah pergi ke gerejanya Paul Yonggi. Ya, dia bilang, di gereja yang jemaatnya hampir 1 juta itu, ya, bagaimana bisa fokus ke depan ini? Ya, ternyata di panggung, di mimbar itu di belakangnya ditaruh salib yang besar gitu dengan warna yang nggak menyelukan lah, tapi jelas gitu ya, difokuskan seperti itu. Pandang salib itu, ya, pandang salib itu, ya, saudara, salibnya, ya, teramat mulia, dosaku sucikan, ya, oleh darah Tuhan. Salib, ya, karena salibmu ku hidup. Bagus, karena salibmu tuh. Nah, sekarang kita hidup menyalibkan diri, salib, ya. Pelajaran salib dan pelajaran iman itu harus berjalan bareng. Jangan ditinggalkan. Banyak orang-orang, apalagi mereka yang terpengaruh dengan hypergrace biasanya. Gak perlu lagi. Ya, sudah. Kita terima aja dengan iman. Ya. Buat apa disalib? Yesus kok yang disalib. Kita nggak perlu disalib. Ya. Maka jalannya kenceng supaya nggak disalib. Nah. Itu kalau naik motor, ya salib. Nah, banyak orang saudara, makanya jalan kenceng bablas, wes anginnya begitu, terus ngeblas dengan imannya, takut disalib ternyata. Ya, jangan takut saudara. Justru ketika Anda berani pikul salib dan ikut Yesus, pengharapanmu jauh lebih mulia. Anda tidak lagi sedang berfokus dengan hal-hal yang ada di sekitar Anda tentang materi. Pandanganmu jauh, bukan pandangan dekat yang hanya kebutuhan hidup Anda saja. Tapi sampai Anda tahu, aku mau hidup untuk melengkapi apa yang kurang pada Yesus. Apa itu? Mau jadi pengantin Kristus. Ya, ayo mulai tumbuh ke sana. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara seiman kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman, kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, nah memang pengajaran iman boleh diajarkan. Namun kita tahu, ikut Yesus itu, Yesus bilang Matius pasal 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, saudara, Anda tahu, iman itu digunakan di mana? Iman itu digunakan di bumi ini, betul? Walaupun kamu punya iman, memindahkan gunung, kalau nggak punya kasih, katanya, nggak ada guna. Ya, nah, di dalam kasih ada pengorbanan. Orang yang mengasihi mau ikut, betul? Nurut, pikul salib, sangkal diri. Kalau tidak, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau enggak layak itu artinya apa? Tereliminasi, dibuang. Walaupun imanmu hebat sekalipun. Ya, mulai belajar masuk dalam jalannya Tuhan. Anda memotong jalan duniawi, keluar dari arus duniawi, masuk dalam pimpinan Tuhan. Masuk dalam kehendak Allah. Semakin dalam Dia. Amin. Oke, ya. Puji Tuhan. Akhirnya sudah selesai. Oke, saudara. Tentang jalan Tuhan, 3 sesi sudah kita selesaikan.
Besok kita akan masuk sesi yang baru. Kita bicara tentang kasih semula. Ya, kasih semula itu seperti apa? Kalau penasaran, besok boleh gabung kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.